Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Mega dan Mas Anwar. Ya, seperti yang sudah saya janjikan kemarin ya, saya mau membuat video untuk memberikan penjelasan mengenai gambar yang kemarin saya kirimkan. Nah, mungkin secara gambar kemarin Mbak Mega dan Mas Anwar tentu hanya memahami sampai ke gambar denah ya. Nah, tetapi ada beberapa gambar yang di situ ada gambar potongan terutama yang tentu saja Mas Anwar dan Mbak Mega mungkin tidak memahami ya seperti apa. Nah, tetapi saya harus menjelaskan supaya nanti pada saat Mbak Mega dan Mas Anwar melakukan pembangunan, Mas Anwar dan Mbak Mega bisa mengawasi tukang dari gambar yang sudah disiapkan. Nah, jadi garis besarnya nanti saya informasikan ke Mbak Mega dan Mas Anwar bagaimana atau apa maksud dari gambar tersebut. Jadi uh, gambar tersebut betul-betul bisa menjadi panduan buat Mbak Mega dan Mas Anwar ya. Baik, saya langsung share saja gambar yang kemarin, gambar yang sudah saya kirimkan. Nah, kemarin saya mengirimkan gambar itu belum berupa gambar yang sudah jadi ya. Artinya saya masih uh, mengembangkan gambar tersebut ya, mengembangkan gambar tersebut menjadi gambar yang memang jauh lebih lengkap nantinya. Nah, hanya saja tentu sebelum saya betul-betul melengkapi gambar tersebut, saya masih memerlukan persetujuan dari Mbak Mega dan Mas Anwar ya. Yang sekarang saya perlihatkan, terutama nanti ada gambar 3D-nya, kembali lagi gambar 3D, itu adalah gambar 3D yang sudah saya sesuaikan dari gambar-gambar yang saya kirim dalam bentuk denah tampak potongan ya. Seperti yang kita lihat di sini ada daftar isinya ya. Nah, di sini ada daftar isi di mana gambar-gambar yang saya buat ada di sini semuanya ya. Nah, sementara yang kemarin yang belum terlihat gambarnya adalah gambar yang tampak samping kanan dan potongan F ya, itu yang belum nomor 7 dan 13. Sementara yang lainnya sudah ada, tetapi sekali lagi itu belum gambar lengkap, masih ada pengembangan. Ya, jadi kita mulai saja ya dari gambar yang pertama, dari denah, walaupun kemarin Mas Anwar dan Mbak Mega mengatakan sudah setuju ya dengan gambar yang saya buat, terutama perubahan dari ukuran ruang ya di dapur dengan di kamar tidur utama. Ya, baik. Di sini yang pertama terlihat adalah gambar uh, denah lantai dasar ya. Denah lantai dasar ini tidak ada perubahan yang lebih banyak, tapi saya sudah memberikan keterangan yang sudah lebih lengkap, seperti misalnya di sini ada ketinggian tiap lantainya ya, sudah ada, kemudian anak tangga pun masih saya tulis seperti ini, ada ukuran ketinggian untuk mengecek tentunya ya, buat saya dan juga nanti Mbak Mega dan Mas Anwar juga bisa mengecek. Seperti ini misalnya ketinggian dari bagian depan, saya mulai dari bagian depan dulu. Nah, di sini tertulis 0,25, 0,45, 65, 85. Nah, ini selisihnya per 20. Itu berarti ada tiap trap itu ketinggiannya 20 cm ya untuk ketinggian anak tangganya. Nah, sementara dari 125, ini maaf ada masih tulisan permukaan jalan ya. Harusnya teras. Ini yang memang masih harus diperbaiki. Dan kemudian di sini ada tulisan toko 130 dan kemudian 125. Nah, di sini 125 itu adalah ketinggian terasnya. Ketinggiannya diambil dari permukaan jalan ya di sini. Yang parkir motor juga sama 0,00. Jadi artinya dihitung ketinggiannya mulai dari permukaan jalan. Dan kemudian di sini 130. Jadi dari arah teras kemudian ke bagian toko itu hanya naik 5 cm ya. Jadi ada penurunan 5 cm seperti rumah-rumah yang sekarang. Nah, begitu juga di sini. Dari toko ini, lantai toko, kemudian ke arah tangga ini juga sama 125.
Jadi elevasi 125 di tangga ini sama dengan elevasi dari teras di sini. Nah, ini tertulis juga di sini dari carport 25 cm naik ya. Jadi memang tidak terlalu tinggi kenaikannya. Kemudian naik lagi 45, 65, 85 itu sama juga per 20 cm. Dan kemudian setelah dihitung dengan gambar potongan, ini memang akhirnya model dari tangga seperti ini ya. Jadi berbelok seperti ini. Nah, jadi ada bagian tangga yang memang dibagi dua. Nah, sementara yang di bagian ini tidak dibagi dua karena memang untuk memberikan kenyamanan. Ya, jadi eh, ketika keluar dari toko ini tidak langsung mendapatkan tangga yang terpotong seperti ini. Jadi itu maksudnya. Nah, kemudian dari sisi eh, Dina, seperti yang saya katakan, ini tidak ada perubahan di lantai dasar. Nah, kemudian kita masuk ke lantai 2 ya. Di sini yang ada perubahan, terutama dari ruang tidur. Ya, kemarin saya sudah mengatakan saya ada hal yang terlewatkan di mana kemarin dari gambar-gambar sebelumnya posisi lantai dasar ini kemarin di sini gitu. Jadi saya belum geser. Nah, ternyata setelah kemarin dicek dari gambar-gambar potongan, ternyata ini diketahui posisi yang sejajar dengan dinding paling belakang dari toko itu posisinya di sini. Ya, di pas bagian ini. Jadi memang kemarin ternyata setelah diukur lagi dari gambar, ruang tidur mendapatkan 5 meter. Ya, dan kemudian di bagian dapur juga sama, yang tadinya dapur posisi mejanya ke arah sini ya. Nah, ternyata setelah ada penambahan ukuran di area jemur ini membesar, kemudian juga di area dapur, akhirnya pintu untuk masuk ke teras di samping kanan itu bisa dibuat dari dapur. Jadi tidak harus dari ruang setrika. Jadi nanti ruang setrikanya jauh lebih lebih apa namanya leluasa nanti ya. Jadi memang di situ betul-betul dipakai untuk area setrika yang bebas dari kegiatan yang lain. Begitu. Jadi tidak ada orang keluar masuk menuju ke arah teras bagian ini ya. Baik, nah kemudian di sini masih ada beberapa yang masih memang juga saya harus perbaiki. Seperti misalnya ketinggian ini ya. Nah, di sini ada tertulis 465, 485. Nah, ini masih ada yang belum saya rubah, jadi seharusnya memang sesuai dengan gambar potongan. Nanti saya perlihatkan potongan. Yang benar itu adalah 490. Itu sudah disesuaikan dengan hasil potongan. Jadi elevasi di ruang keluarga ini lantainya kalau diukur dari jalan itu ketinggiannya 4,90 meter ya. Nah, jadi nanti ada perbaikan-perbaikan lagi yang seperti ini yang saya masih lewatkan untuk disesuaikan. Jadi nanti ketika gambar sudah disetujui dan kemudian akan diserah terimakan, semuanya sudah sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Baik, untuk lantai atas seperti itu ya, sudah final, tidak ada maksudnya dari saya sudah disesuaikan dengan kebutuhan ukuran-ukurannya ya, sesuai dengan ukurannya. Tinggal nanti dari Mbak Mega dan sama Mas Anwar, apalagi kalau misalnya memang ada yang perlu segera disampaikan. Baik, sekarang kita masuk ke eh, gambar berikutnya. Nah, kalau ini gambar tampak ya, gambar tampak atap, dilihat dari atas. Ini seperti ini. Nanti juga di sini ada keterangan dari atap dak, kemudian ini juga sama, ini ada tulisan jemur, seharusnya ini dak toren ya ditulisnya. Dan kemudian di sini ada dak teras. Nah, itu nanti akan saya tuliskan dan termasuk juga ukuran-ukuran di masing-masingnya. Nah, di sini nanti ada perubahan bentuk kanopi ini. Karena ini masih dari sampai 2 hari kemarin itu masih saya terus lakukan perubahan-perubahan gambar untuk rencana kanopi. Nah, mungkin yang sedikit final adalah gambar yang dalam 3D nanti. Nah, tapi bukan final dalam artian itu sudah selesai. Saya masih perlu persetujuan nih dari Mbak Mega dan Mas Anwar ya di bagian kanopi di sini. Baik, kita lanjut lagi ke gambar tampak. Nah, ini gambar tampak tentu saja gambar tampak dalam bentuk 2 dimensi. Gambar tampak ini sudah dari hasil ukur dari gambar-gambar potongan. Jadi semuanya yang sudah ada di sini itu sudah sesuai dengan ukuran ketinggian, panjang dan lebar ukuran ini sudah sesuai. Ya, termasuk ini juga tampak samping kiri, tampak belakang. Nah, ini kemudian potongan yang saya ingin jelaskan dulu ya.
Nah, di sini ada banyak ukuran dan banyak keterangan. Yang berikutnya akan lebih banyak lagi ukuran dan keterangan ya, karena memang perlu menjelaskan dari gambar-gambar ini. Nah, sebetulnya kalau misalnya didetail lagi, akan ada lebih banyak lagi ukuran yang memang nanti akan lebih detail lagi diukur dan digambar sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya gambar kerja, gambar lengkap itu, ini rencana dari rooster akan ada, rencana railing akan ada gitu ya. Terus kemudian rencana tampak dari bagian ini, mohon maaf. Nah, dari bagian ini pun nanti akan ada bagian-bagian gambarnya diperlihatkan ya. Contohnya misalnya di bagian ini. Nah, di bagian ini nantinya ketinggian antara kanopi dengan jendela ini berapa selisihnya, gitu ya. Ketinggian antara perbedaan dari ujung kusen yang paling atas dengan kanopi, nah itu berapa? Itu akan ada. Semuanya didetilkan, gitu ya, kalau di gambar lengkap. Nah, kemudian kembali lagi ke potongan. Ini ada terlihat ukuran, kita lihat dari bawah ya. Nah, ini di sini tertulis elevasi jalan 00. Nah, di sini ada gambar pondasi. Di sini kalau di sini tertulis sekitar 1,5 meter ya, kurang lebih 1,5 meter dari permukaan jalan. Nah, tetapi tentu ini bukan satu patokan karena memang ini belum dihitung oleh orang struktur. Jadi artinya gambar yang saya buat di sini bukan gambar pasti untuk struktur karena memang harus dihitung oleh orang struktur, Mas Anwar ya, Mbak Mega. Oleh karena itu kemarin saya menyarankan lebih baik dihitung deh oleh orang struktur, jangan menyerahkan kepada tukang karena tukang bukan bagiannya untuk menghitung kekuatan struktur ya. Kalau dengan orang sipil nanti ukuran besinya pun sudah ada ya, disampaikan dalam gambar, dalam bentuk gambar. Nah, baik. Kemudian di sini tertulis ada elevasi lantai. Nah, di elevasi lantai di sini saya kasih highlight biar ketahuan. Nah, ini elevasi lantai, elevasi tanah maksud saya. Ini adalah elevasi tanah yang pertama di 1 meter. Nah, di sini terlihat ada ketinggian 1,25, ini adalah menunjukkan bagian teras. Ya, ketinggian teras karena ini dalam potongan di sini tertulis potongan AA, berarti dalam gambar denah gambarnya di sini, Mas Anwar, Mbak Mega. Nah, ini AA. Ini potongannya memotong ke arah balkon dan ruang tidur kalau di lantai atas, di lantai bawah, di carport, kemudian ke arah tangga di bagian atasnya, dan permukaan teras di sini ya, teras toko. Nah, itu memotongnya di situ. Nah, jadi nanti di sini tertulis 1,25 ya. Di sini tertulis 1,25. Nah, ini 1,25. Nah, kemudian ketika di maaf, hapus. Saya ulang 125 di sini. Saya beri warna kuning saja biar tidak terlalu terang, tapi terlihat nantinya. Oke. Nah, di sini tertulis 1,25 ya, permukaan teras lantainya. Nanti di potongan juga sama, ukurannya 1,25 ya. Nah, ini karena bagian ini memotong di teras. Begitu. Nah, itu yang saya maksud ya. Kemudian di sini ada nah ini ada ketinggian 0,25. Ini yang tadi motong di bagian karpot. Ukurannya 0,25 ketinggiannya. Kita balik lagi ke karpot. Di denah. Denah dasar ini 0,25 ya. Nah, seperti itu jadinya nanti Mbak Mega, Mas Anwar ya. Terlihat seperti itu. Nah, di sini juga tertulis 1,05. Nah, di sini juga sama di potongan. 1,05. Oke, di sini belum tertulis. Nah, di sini nanti akan saya tambahkan. Begitu. Nah, kemudian lagi masuk ke bagian atas. Kita lihat di sini, ini ada tulisan 385 ya. Ini tangga yang di bagian atas
dan mulai berbelok menuju ke teras di bagian atas. Kita lihat lagi di bagian denah ya untuk pembuktian. Di sini mungkin ada, nah ini sudah benar. Ini 385. Ya, jadi posisinya memang di sini akan terlihat di bagian potongan AA tadi ya. Walaupun tidak terpotong tapi sudah terlihat. Nanti akan ada potongan lagi yang lainnya. Baik. Mudah-mudahan sampai di situ yang ini mengerti ya Mbak Mega. Nah, ini kemudian di sini ada ukuran 490. Ini tadi yang saya katakan, ini adalah ruang tidur anak ya di sini. Ini teras, ini ruang tidur anak, berarti bagian atas di sini. Ini ketinggiannya 490. Nah, di denah itu kalau di denah tadi masih belum tepat ya. Nah, ini masih 485 karena dari gambar sebelumnya. Nah, ini jadi 490. Nanti di sini saya akan tulis 490 dalam koreksi gambar. Ya, karena memang posisinya di situ. Sementara di sini jadi 485 termasuk di bagian ini 485. Gitu Mbak Mega ya. Nah, itu memang nanti akan ada tertulis semuanya lengkap. Baik. Selanjutnya ketinggian dari kanopi. Nah, ini tentu kalau misalnya tidak ada gambar keterangan seperti ini, hanya melihat gambar 3D atau misalnya tampak dari yang tadi ya, tampak dua dimensinya, ini tingginya berapa? Mungkin dari sini akan kelihatan. Ya, ini ketinggiannya 2,70 dan ini tertulis di sini ELT 440 ya. Ini adalah menunjukkan ketinggian dari titik 00 ya sampai ke arah ini tuh 470 ya. Ini kalau tanda panahnya ke bawah, nunjuknya ke atas, itu menunjukkan bagian bawahnya yang ditunjuk. Nah, sementara yang di bagian atas ini adalah permukaannya ya. Seperti ini adalah permukaannya. Nah, jadi seperti itu pembacaannya dan kemudian di sini bisa dilihat ini ketinggian untuk dari ini ke sini, kita bisa lihat berapa ketinggiannya dengan melihat ketinggian dari posisi ini. Ini di sini 440. Ya, nanti akan saya sederhanakan gambar yang ini. Ukuran di sini 440 akan saya sederhanakan supaya nanti bisa dibaca dengan lebih baik ya. Oke. Ini 440. Ini kalau misalnya kita melihat di sini 125 dan ini 440, berarti ada selisih antara 440 dengan 125. Nah, ketinggiannya adalah dengan mengambil dari sini. Berarti dari lantai ke sini adalah 2,70. Ya, Mbak Mega dan Mas Anwar. Sini ketinggiannya di 270 dari lantai apa namanya teras ya. Nah, jadi seperti itu pembacaannya. Semuanya sudah tertulis ukuran-ukurannya sehingga nanti pekerja sebetulnya tinggal mengikuti saja dari apa yang sudah digambar di sini. Termasuk juga di bagian atas, semuanya sudah ada ya. Nah, kemudian ketinggian ini ya kalau dari tampak ini kita lihat tentu kalau dari tampak tidak akan terlihat dengan baik ya. Ini berapa sebetulnya dari sini ke sini berapa? Ya, dari sini ke sini berapa? Karena ini adalah titik dari dak di bagian yang tidak menggunakan atap. Ya, kemudian ini ada elevasi tanah di 8 meter, itu posisi yang di bagian belakang yang paling tinggi. Nah, semuanya sudah jelas. Nah, kalau dalam potongan itu sudah tergambar, ya sudah terukur. Jadi ketinggian dari dak yang ada di sini, ya karena memang di bagian depan ini tidak menggunakan atap, jadi memang berupa dak beton. Ini ketinggiannya 1 meter dari ketinggian dak. Ya. Sementara ketinggian daknya sendiri ini tertulis di sini ukuran 8,60 ya. Kalau misalnya kita lihat dari ukuran di sini, ini sudah terhitung di 8,6 gitu. Nah, kalau misalnya dari ketinggian lantai nanti bisa dilihat juga dari selisihnya nanti Mbak Mega, Mas Anwar ya dari sini. Nah itu seperti itu gambar-gambarnya ya. Saya ukurannya nanti akan lebih sederhanakan lagi ya antara EST dengan ELT. Nah, kalau EST itu hitungannya dari struktur. Misalnya dari ketinggian permukaan balok di sini sampai ke permukaan balok di bagian atasnya. Jadi dari struktur ke struktur. Kalau lantai dari lantai ke lantai atau dari lantai ke bagian kanopi misalnya.
di sini. Ini tertulisnya 7,5 begitu. Nah, ini yang memang nantinya apa namanya tuh jelas gitu ya ukurannya. Kemudian di sini tertulis saya masuk ke potongan berikutnya ya untuk memperlihatkan lagi bagaimana gambar-gambar ini terbentuk ya. Nah, di sini ada potongan B ya. Ini potongan B di sini mengambil ke kalau ke denah ini potongan B-nya di sini ya. Nah, B berarti di sini memotong ke bagian tangga ya menuju ke atas dan di toko. Nah, kemudian di lantai atasnya B ini memotong di ruang tidur, ruang keluarga dan ruang tidur anak ya. Ini masih kurang geser sedikit. Nanti mungkin saya akan geser ke arah kamar mandi ya Mbak Mega ya supaya kelihatan nanti ketinggian apa namanya ini ketinggian kamar mandinya lantainya akan terlihat perbedaannya dengan di bagian dalam ini. Oke, kita lanjut. Nah, dengan potongan BB ini kita lihat dari potongan di gambar potongan BB di sini. Ini semuanya yang tertulis di sini pun sama. Ini sudah disesuaikan dengan posisi denah tadi ya. Dan posisi denah tadi ketinggian lantai-lantainya yang sudah tertulis di denah itu didasarkan pada pembuktian di gambar-gambar potongan ini. Ya, seperti itu Mbak Mega. Mas Anwar. Oke, kita lanjut lagi dengan ini sama ya semuanya ya. Ini semuanya sama. Sudah apa namanya? Sudah saya jelaskan. Ya, tinggal mempelajari. Dan kalau misalnya Mbak Mega sama Mas Anwar ingin mengetahui lebih jauh, silakan aja nanti disampaikan dia Mbak Mega, Mas Anwar. Bertanya nggak apa-apa. Walaupun Mbak Mega sama Mas Anwar nantinya tidak memahami lebih jauh, tetapi Mbak Mega dan Mas Anwar minimal mengetahui ya, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, gitu. Oke, nah, ini selanjutnya ada tertulis di sini keterangan-keterangan ya. Plafon gipsum 9 mm, terus kemudian menggunakan rangka hollow, ukuran hollow galvanis ya, 2x2 kali 2 kali 4. Dan di sini ketinggiannya di 3,20. 320 ini berarti ketinggian dari lantai keramik lantai atas ke plafon. Begitu ke arah plafon ini. Dan untuk diketahui untuk rangka hollow ini ada banyak Mas Anwar, bukan banyak, ada beberapa ya. Ada yang warna hijau, itu biasanya kurang bagus karena memang dia cepat karat dan tipis. Ada macam-macam juga sebetulnya ketebalan dari yang hijau itu. Ada yang berupa rangka hollow galvanis, dia biasanya mengkilat. Itu juga sama, ada beberapa ketebalan yang memang bisa dipakai. Nah, nanti bisa diskusi sama pekerjanya ya, dengan pekerja dan juga dari bagian penyedia barang ya, yang mana yang paling tebal yang bisa kuat. Kalau untuk yang di bagian ruangannya lebih lebar, bentangannya banyak, lebih panjang gitu ya, nah itu bisa dipakai yang lebih tebal. Tapi kalau untuk misalnya kamar mandi yang ukurannya katakanlah 1,5 kali 2, nah itu bisa agak sedikit tipis dari ukuran rangkanya. Oke, kita lanjut lagi. Apa ya di sini yang perlu saya jelaskan ya. Di sini ada beberapa yang sudah saya coba tuliskan ya, apa penggunaan bahannya. Nanti yang penggunaan bahan di sini tentu nanti akan saya diskusikan lagi terakhir pada saat ketika Mbak Mega dan Mas Anwar sudah sepakat yang ini misalnya sudah benar. Oke, sudah tidak ada perubahan lagi, Kang. Ini sudah selesai. Berarti saya nanti akan menyesuaikan yang ini berdasarkan hasil diskusi yang terakhir ya untuk penggunaan bahan-bahan. Baik. Nah, ini kita lanjut lagi ke potongan C. Ini potongan C seperti ini, sama juga sebetulnya penjelasannya. Kemudian, nah ini semuanya sudah jelas. Nanti di sini ada ketinggian lagi, saya tulis-tuliskan. Saya akan lengkapi lagi, ketinggian ini juga sama.
semuanya akan saya tuliskan. Saya katakan tadi jauh lebih lengkap ya. Nah, ini ada potongan DD. Kita lihat potongan DD ini. Di denah. Potongan DD ini posisi potongannya adalah dari tangga, area tangga ya. Area tangga yang menuju ke lantai atas. Nah, di sini menuju ke lantai atas. Ini saya perlihatkan karena memang untuk memperlihatkan bagaimana posisi tangga ini terhadap dua lantai antara lantai dasar dengan lantai atas. Oke, kita lihat di DD ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini kita perbesar saja. Karena di sini ada beberapa ukuran kecil yang nanti akan dipertebal lagi di sini, mana yang paling penting ya. Nah, ini seperti ini 0,25. Tadi sudah diketahui ya ketinggian carportnya di 0,25. Nah, kemudian kita bisa cek lagi nanti di sini. Ini ketinggian 185 ya, terus kemudian ini 385. Nah, ini panahnya di bagian ini ya. Memperlihatkan di sini. Ini sudah tadi kita lihat di potongan yang bagian, nah ini saja udah kelihatan. Ya, di potongan. Nah, ini 385. Ya, berarti sudah benar ya. Ini yang tadi 485, ini adalah bagian teras. Ya. Nah, kemudian di potongan yang lain, di bagian ini. Nah, ini potongan BB. Ini juga tertulis 385. Itu adalah bagian yang memang lebih tinggi sebelum belok ke bagian teras. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya, Mbak Mega, Mas Anwar. Kemudian, ya, ini potongan DD seperti ini. Ini terlihat ya, ini bagian teras 485. Terus ini di bagian dari yang pintu masuk samping ya, dari gerbang samping di bagian atas. Ini ketinggiannya atau elevasi di bagian ini ke arah teras itu bedanya 15 cm. Ini terlihat. Nah, nanti tentu di sini akan ada gambar gerbangnya ya. Ada gambar gerbang di sini karena memang ini memperlihatkan potongan yang DD ini sekali lagi pada bagian tangga ya, tangga menuju ke lantai atas. Nah, di sini. Jadi nanti karena ini DD di sini berarti melihatnya ke arah sini. Ya, ke arah pintu gerbang ini. Nah, pintu gerbang ini nanti akan kelihatan. Baik. Kemudian yang E juga sama, potongan EE. Potongan EE. Ini juga sama, ya. Posisi potongnya di mana? Ini yang diperlihatkan adalah di bagian teras serta kamar tidur utama, ya. Nah, sini adalah kamar tidur utama. Kita lihat lagi saja. Pada bagian kamar tidur utama. Nah, ini. Ini potongan E. Oke, berarti saya masih ada dua ya. Ada dua gambar potongan lagi nih. F dan G yang belum. Nah, ini potongan E ke arah ruang tidur, ke arah balkon. Kemudian teras serta bagian ini. Ya, bagian yang dari pintu masuk ke arah paling belakang jalan menuju ke arah teras dan ke arah area jemur. Ya. Nah, ini sudah terlihat juga nantinya ketinggiannya seperti apa. Seperti ini ya potongan-potongannya. Nah, di sini terlihat lebar kanopi berapa, panjangnya berapa. Ini juga sama, kanopi yang di balkon berapa, 125 ya sudah ada. Terus kemudian nanti teras pun sebetulnya ada dalam denah berapa panjangnya, berapa lebarnya. Itu semuanya ada ya. Termasuk juga nanti ketinggian, informasi ketinggian ini. Ya, ini berapa? Ini akan ada nantinya pada bagian gambar-gambar yang sudah ditentukan. Nah, tetapi intinya kesemuanya informasi ini, kemudian elevasi ketinggian ini, ya, ini juga sama, ini juga sama, ini akan sama dalam setiap gambar potongan. Nah, ini fungsinya untuk mengecek nantinya. Misalkan katakan untuk bagian teras belakang ini, tingginya berapa? Oh, ini oke 37,5 berdasarkan hitungan dari 00. Ya. Itu berarti diukur nanti berapa ketinggiannya totalnya dari sini, dari arah lantai ini ke sini berapa. Gitu. Nanti cek lagi di bagian belakang. Nah, ini 7,5 sama. Ya, di sini 75, 7,5. Sini juga sama 7,5 meter. Terus di bagian lain
berarti di sini. Nah, di sini akan tertulis 47,5 nantinya. Seperti itu, Pak Mega, Mas Anwar ya. Nanti potongan F dan G akan saya tambahkan termasuk ukuran-ukuran. Oke, sampai situ dulu mungkin ya, karena gambar yang untuk tampak potongan itu seperti itu. Maksudnya kenapa harus ada gambar tampak potongan. Ini biasanya kalau misalnya tanpa gambar ini, kebanyakan pekerja tuh bekerja berdasarkan biasanya begini deh ketinggiannya gitu. Nah, nanti begitu prinsip itu keluar ketika dibangun, oh, beda ya dengan ketinggian yang ada di gambar 3 dimensi gitu ya. Nah, itu apa namanya? Ukurannya dapat ditemukan di gambar-gambar potongan ini. Baik, sekarang kita masuk ke gambar 3D ya, gambar 3D yang sudah saya kerjakan sesuai dengan gambar-gambar yang ada di potongan ini, ukuran-ukuran yang ada di potongan ini. Jadi sudah dibuktikan bahwa gambar 3D ini sudah bisa dilaksanakan di lapangan nantinya. Oke, kita masuk ke gambar 3D. Baik, kita mulai dari sini. Mudah-mudahan ini terbuka. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, recordnya takutnya tidak terbaca, tidak terpijit. Oke, nah di sini teras toko. Nah, teras toko di sini kita lihat seperti ini, ya. Ini lebarnya tadi di denah Mbak Mega sama Mas Anwar bisa cek berapa. Dan kemudian di sini terdapat 2 pot ya. Saya sengaja bikin pot untuk menjaga supaya ketika orang berada di sini ini tidak mudah jatuh ke bawah ya. Nah, karena cukup tinggi kan di 1,25 1,45 ya, 1,45 meter. Jadi memang cukup tinggi. Nah, jadi untuk eh, pengganti pagar supaya tidak semuanya pagar di balkon ada di tangga ada gitu ya pagar. Nah, ini dibuat berbeda sekaligus untuk memberikan kesan hijau nantinya karena ini berupa pot nantinya Mbak Mega, Mas Anwar ya. Ada berupa pot yang memang dipasang di bagian depan. Jadi nanti akan berkesan hijau, lebih segar gitu ya melihat ke arah bagian toko. Nah, kemudian ini ada perubahan di bagian ini. Tadi di denah belum dirubah karena sekali lagi saya memerlukan persetujuan. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Ini saya tarik ke bagian dalam ya untuk pintu dan pintu jendela yang masuk ke toko ya. Jadi saya nanti menyarankan dari sini adalah pintu masuk dan ini adalah pintu keluar ya. Nanti bisa dipasang simbol atau logo yang menandakan ini pintu masuk, ini pintu keluar. Begitu ya. Supaya sirkulasinya nanti enak untuk penyembeli yang datang ke toko Mbak Mega. Nah, ini sengaja dibuat seperti ini karena kemarin saya mencoba membuat untuk penempatan railing door itu agak kurang nyaman kalau misalnya ditempatkan langsung di arah luar ya. Jadi saya coba tarik lebih ke arah dalam ya, di sini masuk lebih ke arah dalam supaya nanti rolling door-nya memang tersembunyi dan merata di bagian tembok ini. Gitu. Jadi nanti lebih rapih kelihatannya ya. Dan tentu saja nanti di sini bisa ada tulisan nanti seperti yang tadi saya katakan. Ini misalnya in, di sini exit misalnya. Itu bisa seperti itu. Atau menggunakan digunakan sebagai reklame ya, papan reklame di bagian penutup dari rolling door ini. Karena bagian rolling door kan memang harus ditutup karena di situ ada rel untuk menggulung door-nya ya, pintunya, pintu gulungnya. Oke, dan di sini ada bagian kalau pintu jendela tidak perubahan. Nah, di sini parkir motor ya sesuai dengan rencana awal. Dan di sini ada tempat duduk ya, bisa dipasang meja sebetulnya dan kursi kecil atau mungkin kalau misalnya Mbak Mega dan Mas Anwar tokonya laris manis begitu ya, banyak pengunjung, bisa dipasang di sana mungkin semacam
apa itu namanya, tempat penyimpanan minuman dingin ya. Jadi ketika misalnya ada pengunjung datang setelah belanja bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati makanan minuman yang memang nanti dibantu oleh karyawan Mbak Mega misalnya untuk mengambil minumannya dan bisa dinikmati di meja ini. Gitu. Itu juga salah satu sebagai tampilan buat tokoh Mbak Mega supaya memang lebih tampil menarik ya. Nah, di sini finishingnya saya belum masukkan ya. Apakah di sini menggunakan batu alam, apakah bisa menggunakan lain. Itu tentu saja nanti pada saat setelah nanti dari bentuk utamanya ini disetujui oleh Mbak Mega dan Mas Anwar. Gitu ya, Mbak Mega, Mas Anwar ya. Masih ada satu tahap lagi kita diskusi. Oke, nah di sini juga sudah mulai terlihat ada titik-titik lampu. Di sini saya pasang 2 lampu ceiling ya. Kalau di sini ada lampu sorot ya. Ini ada lampu sorot yang saya pikir Mbak Mega dan Mas Anwar akan pasang di sini logo tokonya ya, yang nanti mungkin didesain dengan bagus untuk memperlihatkan bahwa di sini adalah toko ya, toko tas dan sepatu yang Mbak Mega kelola. Oke, di sini ada tempat berupa taman kecil ya, untuk dipasang pohon sama untuk memperkuat apa namanya, kesan hijau segar di bagian toko ini. Ya, di sini juga ada terdapat bulatan ini adalah untuk lampu ya, lampu di bagian dinding yang menerangi ke bagian tangga. Jadi kalau misalnya katakanlah nanti menjelang Idul Fitri misalnya ya, atau misalnya memang malam hari ya memerlukan cahaya ini masih diterangkan, dibuat terang, ini bisa dinyalakan begitu ya. Jadi orang-orang tidak akan terantuk ke bagian tangga ya. Walaupun di sini ada lampu gitu ya. Jadi mungkin pada waktu-waktu tertentu lampu ini dimatikan, yang dinyalakan ini, atau yang ini dimatikan tapi yang ini nyala ya pada saat misalnya toko sudah tutup. Itu bisa seperti itu. Nah, di sini saya mau memperlihatkan rolling door itu seperti apa kalau misalnya ketika ditutup ya. Saya memperlihatkan. Oke. Uh, nah, ini ketika rolling door-nya sebentar, ini agak ngelag komputernya. Nah, ini ketika rolling door-nya ditutup ya. Oke, saya akan ulang lagi, ini malah muncul semuanya. Kita tunggu lagi loading. Ah, oke, saya tutup dulu. Agak error nih. Saya buka dulu ini. Saya ulang. Ya, jadi eh, ini memperlihatkan dulu bagian-bagian yang paling utama ya. Jadi dari bangunannya sebelum masuk kemudian ke gambar yang lebih detailnya nanti. Ya, penggunaan bahan-bahan finishing. Oke, saya share lagi. Share screen. Nah, ini ya. Oke, nah ini adalah rolling door yang ditutup di sini. Seperti ini. Ini sedikit saya buka supaya memperlihatkan suasananya nanti seperti apa kalau dibuka menjelang buka atau menjelang tutup. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Bisa dibayangkan mungkin ya Mbak Mega, Mas Anwar ya. Oke. Nah, nanti di sini yang tadi saya katakan, ini bisa dipakai tempat duduk ya. Kemudian ini adalah tangga ya, dari ini ada satu lampu sebetulnya sudah mencukupi ya
untuk menambah saja. Dan kemudian di sini adalah garasi. Oh ya, saya ulangi dulu ini. Nah, ini di bagian apa tadi yang pot itu ya. Nanti tanamannya berupa tanaman rambat saja yang saya usulkan supaya tidak terlalu sulit nanti merawat. Bukan tanaman yang banyak akar gitu ya. Nah, kemudian ini ketinggiannya memang dibuat ketinggian 1 pinggang ya, sepinggang orang dewasa. Jadi ketika anak-anak berada di sini ini masih aman ya, tidak langsung. Jadi ada pembatas. Biasanya orang lebih aware ketika ada pembatas seperti ini. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, di sini area tangga dan carport ya. Nah, ini yang tadi 25 cm itu posisinya di sini Mbak Mega, Mas Anwar ya. Jadi dari permukaan jalan, nah ini permukaan jalan di sini, kemudian di area parkir ke arah ini tuh 25 cm. Dan kemudian di sini adalah naik ke arah atas. Ya, nah ini yang tadi saya katakan di bagian ini tangganya tidak dibagi seperti ini karena memang biar lebih nyaman. Jadi ketika berada di sini tuh posisinya aman ya. Jadi belok ke atas. Nah, semuanya sudah terlihat sesuai dengan hasil gambar yang ada di potongan tadi. Ya, jadi memang sudah lebih fix. Nah, kemudian di sini ada plafon. Ini saya pasangi 2 lampu downlight untuk menerangi area tangga. Ya. Dan di sini ada 2 downlight juga, tapi di sini yang dipasang langsung di bagian beton. Karena ini kan berupa dak beton ya, bukan plafon. Di sini juga pasang 2. Nah, kenapa di sini hanya pasang 2? Karena kan kalau misalnya pasang mobil, oke, ini saya agak bingung. Atau saya perlihatkan nanti ya. Ketika di sini pasang mobil, ini bisa menerangi bagian orang lalu lalang di bagian ini. Ya, jadi menerangi bagian orang jalan. Nah, sementara untuk mobil di sini dipasangi 2 lampu dinding di bagian bawah. Ketika parkir misalnya malam hari, ini menjadi panduan bagi Mas Anar dan Mbak Mega ya untuk memarkir mobil di sini. Oke, nah di sini juga terdapat lampu-lampu. Nah, di sini nanti kita nanti naik ke atas ya. Nah, di sini ada lampu-lampu sama di bagian tangga di sini, termasuk di sini ada lampu-lampu. Ya, termasuk juga nanti di bagian atasnya di bagian kanopinya. Oke, sebelumnya kita masih lihat di bagian depan. Nah, kita mulai lihat di bagian atas. Perlahan kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, di bagian atas ini secara ini memang sama dengan yang kemarin ya Mbak Mega. Tapi sekali lagi ini sudah sangat disesuaikan dengan gambar hasil potongan, gambar-gambar potongan tadi ya. Hasil mengukur yang lebih detail. Nah, di sini kita lihat ada 2 lampu ceiling atau lampu plafon ya yang memang ini langsung dipasangnya di bagian apa itu namanya di bagian kanopi betonnya ya. Nah, nanti saya akan berikan satu gambaran bagaimana pemasangan plafon lampu plafon ini ya. Itu nanti saya sarankan tidak ditanam di beton tapi ada menggunakan pipa ya. Ini tidak ada masalah menggunakan pipa karena memang konsepnya konsep industrialis ya yang Mbak Mega dan Mas Anwar ini. Jadi ketika ada pipa paralon untuk menutup kabel itu tidak ada masalah, aman. Ya, jadi tidak mengganggu pandangan karena memang posisinya begitu. Gaya dari rumahnya seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada lampu ya, ada downlight. Nah, kalau yang di sini nanti saya akan memberikan usulan. Mungkin lebih ke arah usulan buat Mbak Mega dan Mas Anwar saja ya nanti di bagian ini. Kira-kira seperti apa sih di bagian tempat duduk ini biar memang tokonya nanti tampil lebih cantik gitu ya. Enak gitu pakai tempat duduk. Dan nanti di situ juga ada pemasangan lampu ya. Nah, kemudian ini di bagian atas di sini. Ya, di bagian atas ini ada kanopi ya. Nah, ini yang kanopi yang saya katakan tadi ada perubahan. Nanti kita lihat ke atas ya. Di sini juga ada sama kanopi. Jadi ketika melihat kita ke atas, lebih ke atas, nah kurang lebih begini. Ya, ini perhitungan saya di bagian ini memang masih tetap ada cipratan, Mbak. Ya, ketika hujan besar, ya
hujan besar sampai kemudian miring gitu ya karena memang ada angin kencang, ini memang ada yang masuk. Tapi tidak akan seperti misalnya masuknya melimpah gitu ya, besar sekali jadi akhirnya tangga jadi curahan air hujan, tidak. Ya, jadi lebih minim. Nah, nanti juga memang di bagian ini nanti akan ada talang-talang, Mbak Mega. Ya, di bagian sini ada talang-talang yang dipasangkan pada kanopi untuk menampung air. Jadi nanti ketika di posisi talang itu, di posisi kanopi, itu airnya tidak langsung jatuh, tapi dia masuk ke arah talang dan baru dibuang ke arah pipa. Nah, ini yang nanti berhubungan dengan penyaluran atau distribusi air hujan yang saya sampaikan itu penting. Nah, kemudian di sini juga sama ya, yang kemarin Mas Anwar menanyakan mengenai supaya air hujan tidak berbalik ya. Biasanya kan berbalik tuh ke bagian kanopi ya, berbalik begitu. Nah, di bagian kanopi ini nantinya hitam. Nah, kalau yang saya rencanakan memang di bagian ini terlihat clean ya, tanpa ada tambahan janggut. Kalau tukang kebanyakan bilangnya begitu ya, ada janggutnya. Kecuali yang ini memang kalau ini berupa konstruksi ya, sengaja ditampilkan begini tidak clean seperti ini karena memperlihatkan perbedaan antara di bagian toko dengan yang di bagian carport. Jadi tidak semuanya sama. Nah, ini yang seperti yang saya kemarin katakan. Nanti di sini ada beberapa pipa, Mas Anwar. Mungkin kalau misalnya di bagian kanopi ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, misalnya katakan begitu. Dan tentu nanti di bagian permukaan ini dibuat miring ke arah depan. Ya. Jadi ketika ada air masuk ke situ, itu tidak langsung terbuang ke arah depan, tapi nanti ada pipa-pipa di sini. Nah, itu yang fungsinya mengeluarkan air dari bagian dak ini. Munculnya tidak usah terlalu besar, tidak usah terlalu panjang ya. Cukup mungkin sekitar 5 cm muncul dari bagian permukaan ini, muncul 5 cm. Nah, itu untuk mengalirkan air dan membuat supaya di sini tidak tergenang. Ya, sekali lagi ini harus dibuat miring, dan ini nanti ada pipa-pipa untuk mengalirkan air. Jadi di sini cepat kering, tidak di sini tidak berlama-lama tersimpan air. Nah, kalau misalnya dalam setiap hujan tergenang itu biasanya merusak beton. Ya, termasuk juga di sini, di bagian ini. Ini juga akan ada pipa-pipanya. Nah, sebetulnya dalam rencana apa itu namanya? Rencana pembuangan distribusi air hujan, itu nanti akan kelihatan berapa titik yang akan disiapkan untuk membuang air hujan, gitu ya. Itu akan tersedia, akan terlihat nantinya. Eh, apa namanya? Memang harus direncanakan lebih baik supaya air tidak banyak tergenang di permukaan-permukaan beton, begitu ya. Oke, nah kemudian ini di bagian atas, ya seperti ini Mbak Mega. Terus kemudian ini railingnya sudah saya sesuaikan dengan permintaan Mas Anwar kemarin ya, bentuknya seperti ini. Ini campuran menggunakan besi hollow dan besi plat, ya besi yang gepeng. Ini bisa ditanyakan kepada tukang besi yang ada di sana ya, pengrajin besi. Bisa dibuat seperti itu. Ya. Oke, kemudian ini di bagian ini kamar anak, ya seperti ini. Kemudian di sini, nah ini roosternya sudah dibuat seperti ini, ya dengan pola yang kemarin Mas Anwar inginkan. Nah, nanti sebetulnya dalam gambar detail ini bisa diacak Mas Anwar, Mbak Mega ya, kalau misalnya penempatannya jadi tidak semuanya sama begini gitu ya, menghadap ke bawah misalnya kalau seperti ini. Nah, tapi ada yang diacak itu bisa. Nah, tapi kalau misalnya Mas Anwar sama Mbak Mega pesan gambar detail hingga sampai sini, ini akan ada pengaturannya nanti. Posisinya yang posisi di sini seperti apa? Apakah dibalik misalnya ya 90 derajat, terus kemudian yang ini dibalik lagi 90 derajat, itu macam-macam. Jadi random nantinya. Nah, nanti akan random ya polanya, tidak semuanya seperti ini ya. Nah, itu biasanya dalam gambar detail. Kalau misalnya dalam gambar 3D, ketika dibuat 3D-nya kan memang tidak dibuat dekat seperti ini ya, tapi jauh seperti ini. Nah, tentu tidak akan terbaca nanti pengaturannya yang random itu seperti apa ya.
Karena kalau dalam bentuk gambar detil ini akan kelihatan, oh di sini posisinya A, B, C, D-nya, begitu ya. Posisi rosternya itu akan kelihatan. Baik, kemudian, oh ya, ini berhubungan dengan rencana listrik juga ya. Jadi kalau misalnya nanti Mbak Mega sama Mas Anwar butuh listrik, nah tadi kan saya tadi mengatakan di sini mungkin Mbak Mega dan Mas Anwar bisa pasang cooler ya untuk menyimpan minuman dingin di sini. Nah, otomatis kalau misalnya dalam rencana eh, titik stop kontak, ini tentu di sini harus dipasang satu titik stop kontak. Jadi jangan sampai nanti menarik kabel dari bagian dalam keluar dari jendela ini, ya. Nah, jangan sampai begitu. Nah, nanti juga di sini nanti akan ada eh, apa namanya? Kalau misalnya menggunakan AC, tokonya ya tentu ya eh, nyaman kan buat pembeli gitu ya, masuk ke dalam ruangan dingin gitu ya, adem gitu. Nah, kalau misalnya ada AC, otomatis jendela-jendela harus tertutup gitu ya. Kalau terbuka misalnya untuk menarik kabel dari bagian dalam untuk masuk ke cooler di sini, nah tentu itu sangat mengganggu ya. Berarti ini jendela harus dibuka gitu ya, karena ada kabel yang ditarik dari dalam. Nah, kalau misalnya di sini dipasang stop kontak, ini tentu akan membantu ketika dipasang cooler. Nah, stop kontak pun sebetulnya kalau di tempat-tempat umum memang akan lebih baik dipasang ya Mbak Mega ya, Mas Anwar. Saya menyarankan begitu. Karena ketika misalnya pembeli datang, uh, selesai belanja, mungkin duduk dulu, dia cas HP misalnya, atau misalnya tiba-tiba harus buka laptop, katakanlah begitu ya. Itu sudah ada colokannya, udah ada stop kontaknya. Dan itu salah satu uh, apa namanya, salah satu pelayanan ya, pelayanan dalam dengan cara menyediakan stop kontak di bagian tempat duduk ya. Bahkan bukan tidak mungkin nanti misalnya Mas Anwar dan Mbak Mega pasang juga, katakanlah misalnya di daerah sini ya, di bagian port ini dipasang, itu bisa saja gitu ya. Nah, tapi nanti tentu dilihat lagi apakah memang sangat diperlukan seperti itu atau tidak ya. Oke. Masih tetap stop kontak ya. Nah, stop kontak pun mungkin bisa jadi Mas Anwar dan Mbak Mega ingin dipasang di sini. Nah, tentu untuk di bagian-bagian luar nanti ada bentuk stop kontak yang menggunakan penutup, jadi dia tidak kena air hujan, ya, yang memang tentu dipakai pada saat tidak hujan ya, stop kontaknya. Itu bisa dipasang di bagian luar, ya, di sini, atau mungkin di sini di dekat pintu keluar kamar uh, Mas Anwar gitu ya. Jadi ketika misalnya harus buka laptop atau misalnya sambil duduk-duduk di sini Mbak Mega sama Mas Anwar perlu sambil apa charger karena memang HP-nya dipegang untuk menerima kabar dan lain-lain, ini bisa dipasang. Ya, itu hubungannya nanti dengan rencana listrik ya kalau memang diperlukan. Oke, nah ini seperti ini. Terus kemudian kalau atap mungkin tidak ada yang perlu saya jelaskan kecuali ini ya. Jadi di bagian ini tuh akan ada titik-titik pipa pembuangan air hujan ya. Karena ini harus dihitung berapa luas atapnya, kemudian berapa titik yang harus disiapkan pipanya di sini, kemudian berapa besar pipanya itu akan terlihat dalam gambar rencananya nanti. Nah, kalau misalnya ini tidak memenuhi, otomatis di sini nanti akan menggenang. Nah, kalau misalnya menggenangnya terlalu lama, sama seperti yang tadi saya katakan, merusak beton. Ya, dan di sini pun tentu nanti harus dibuat miring. Nah, miringnya ke arah mana nanti akan ditentukan. Dan dalam gambar kerja akan terlihat nantinya bahwa ini misalnya miringnya katakanlah ke kiri dan ke depan sama belakang, atau misalnya full ke arah kiri, itu bisa saja ya. Nanti kita lihat dalam rencananya. Yang penting si air cepat keluar. Oke, kita masuk dulu ke samping ya, ke samping sini. Nah, ini di sini bagian dari samping kamar anak ya, yang Mbak Mega inginkan kalau bisa menyimpan sesuatu di sini ini bisa. Kita lihat lebih terang dulu. Oke, nah seperti ini.
Nah, ini pintunya yang dari arah dapur. Ini adalah jendela untuk ke arah ruang setrika. Jadi nanti dari ruang setrika itu bisa dibuka, jadi udaranya mengalir ya. Jadi tidak gerah nanti pada saat setrika ya. Nah, di sini menggunakan lampu-lampu seperti ini ya untuk penerangan. Mungkin satu pun sebetulnya cukup, plus misalnya di sini ada lampu lampu apa namanya? Lampu tiang ya, lampu tiang di sini atau berupa lampu dinding. Itu bisa jadi pilihan ya. Nanti dalam diskusi kalau misalnya Mas Anwar dan Mbak Mega memerlukan ya rencana dari listrik tersebut. Nah, ini kurang lebih seperti ini kondisinya. Dan di sini tidak bisa digunakan untuk menanam tanaman karena ini bukan berupa tanah, ini berupa beton ya. Di sini juga nanti titik air, titik pipa untuk pembuangan air hujan juga ada ya. Di sini akan ada karena ini otomatis akan kena hujan banyak ya dari sini. Kalau dari atap tidak ada, tapi dari atas langsung ya ke bawah ke sini akan ada air hujan. Nah, di sini pun sama, jangan sampai tergenang airnya. Oke, oh ya, di sini menggunakan kaca ya. Saya mengusulkan menggunakan kaca. Memang bertujuan untuk sekaligus memperhatikan atau di daerah sini terawasi ya. Jadi tidak begitu saja tertutup, tapi terawasi dengan adanya kaca di sini. Atau ketika misalnya di sini ada anak-anak bermain, ada kegiatan di dapur tanpa harus membuka pintu pun masih terlihat dari kaca ini. Ya, itu tujuannya. Nah, sementara untuk bentuk kacanya sendiri nanti kita bisa lihat. Kalau Mas Anwar dan Mbak Mega nggak suka yang seperti ini pintunya, otomatis dirubah. Ya. Nah, ini tentu nanti akan berhubungan dengan detail pintu dan jendela. Ya. Oke, kita masuk lagi. Ini saya sedikit memperlihatkan ke bagian dalam. Nah, itu di situ ada kamar, ya. Ada kamar tidur, ada dua di sini sebetulnya kiri kanan. Nanti sekilas saya perlihatkan seperti apa. Nah, di sini ada terlihat posisi apa televisi, ya. Walaupun tentu nanti tidak begini ya penempatan televisinya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian garasi ya untuk memperlihatkan kanopi. Nah, di sini saya pasang railing ya. Konsepnya sama dengan yang di balkon supaya tidak terlalu ramai tentu modelnya. Ini juga sebetulnya bisa diutak-atik lagi ya. Misalkan di bagian ini menggunakan pagar yang seperti ini misalnya, itu bisa. Ya, jadi ada yang besi, ada yang berupa ini. Supaya misalnya tujuannya supaya tidak langsung terlihat ketika ada orang jalan, itu tidak terlihat langsung ke arah belakang. Jadi ada semacam filter dulu gitu untuk menghalangi pandangan orang yang berjalan di bagian jalan ini ke arah belakang. Silahkan ya, itu nanti disampaikan Mbak Mega. Apakah memang mau seperti itu atau tidak ya? Oke, ini saya memperlihatkan lagi yang bagian depan secara keseluruhan. Kalau misalnya ini bagian depan sudah dilengkapi, ini kurang lebih seperti ini. Oke, kita lihat ini sudah muncul. Nah, ini kalau misalnya kemudian sudah ditanami tanaman potnya dengan tanaman rambat, ini bisa seperti ini. Ya. Kemudian ini misalnya di sini menggunakan pohon cemara mungkin atau misalnya pohon lain ya yang mudah perawatan untuk dan tidak mengganggu pandangan, ini bisa seperti ini. Di sini Mbak Mega juga bisa pasang pot, kemudian di sini tanaman rambat. Nah, ini ada tempat duduk, mungkin bisa seperti itu atau juga tempat duduknya berbeda ya, bisa nanti diolah. Nanti mungkin saya akan memberikan uh, usulan ya, walaupun itu bukan jadi bahasan utama nanti ya karena itu di luar dari rencana, tapi saya bisa memberikan usulan. Kalau misalnya kemudian tidak dipakai tidak apa-apa. Oke, nah di sini. Nah, ini posisinya ya. Dan kemudian ini ketika parkir motor dipakai, nah ketika orang berdiri di sini dengan di sini, ini tidak saling mengganggu dan tidak
riskan kalau misalnya orang berdiri di sini jatuh ke arah sini ya. Gitu. Kita lihat lagi di bagian ini. Seperti ini. Oke. Nah, ini mungkin lebih terlihat. Nanti saya akan kirimkan gambar-gambar ini ke Mbak Mega ya dan Mas Anwar. Oke, nah ini yang saya katakan tadi dengan posisi mobil ketika parkir bisa seperti ini. Nah, ini yang saya katakan orang bisa berjalan di sini dan diterangi oleh lampu ini. Ya, seperti itu. Nanti di sini juga bisa dipasang bahan yang digunakan untuk finishing. Oke, mudah-mudahan ada gambaran ya, Mbak Mega, Mas Anwar, soal rencana tampaknya. Ya, ini tampak yang sudah disesuaikan dengan gambar-gambar potongan. Saya mengulang-ulang bahasa itu karena memang untuk diketahui bahwa gambar 3D yang sebelumnya ini tidak saya pakai. Ini adalah gambar 3D yang sudah dibuat baru lagi sesuai dengan ukuran yang digambar dalam potongan. Ya, jadi saya tidak merubah atau meningkatkan dari gambar yang lama, tapi membuat yang baru. Baik, kita lanjut. Ya, nah di sini kita masuk. Oh ya, ini saya memperlihatkan sekali lagi. Saya balik lagi. Ini gambar ketika misalnya pagi hari, ya. Ini pagi hari, ya karena kan pagi dari arah depan ya, Mbak Mega Mas Anwar. Ini katakanlah subuh hari, kurang lebih jam 5 ya. Nah ini jam 5, tapi nanti ada lampu otomatis ya, nggak gelap. Nah ini kita maju. Ini di sini di bawah ada ini, ada apa namanya? Ada jamnya, bisa dilihat di sudut ini. Kita majukan ini jam 5, jam 6. Ini menjelang pagi ya. Nah, ini jam 7. Oke. Nah, jam 7 terlihat ya seperti ini. Kurang lebih tentunya. Ini pagi hari. Ini kita bisa lihat ada permainan cahaya di sini. Tuh, ini sampai jam kurang lebih jam setengah 10, jam 10-an. Oke. Eh, kita masuk ke bagian garasi. Garasi seperti ini. Nah, ini ada pintu kaca di sini. Tapi kalau Mas Anwar dan Mbak Mega nggak setuju pintu kaca, nggak apa-apa. Ya, kalau ini saya pasang pintu kaca memang untuk menambah cahaya masuk ke dalam toko ya. Karena mungkin Mbak Mega dan Mas Anwar nanti di bagian depan ini pasang pagar ya. Pasang pagar yang difungsikan memang untuk mengamankan rumah ya dan toko ya. Jadi di sini pintu kaca pun tidak ada masalah. Oke. Kemudian, nah ini lampu di bagian atas untuk penerangan. Kita masuk lagi ke atas. Sini ada lampu dinding untuk penerangan ke bagian tangga. Walaupun di atas sebetulnya ada lampu lagi, ya. Ini lampunya sama, tiap titik itu ada saklar yang berbeda-beda. Jadi tidak semuanya satu pijitan langsung semuanya nyala, tidak ya. Disesuaikan dengan kebutuhan nanti. Karena sudah lebih malam lagi, mungkin tidak semua lampu perlu dinyalakan ya. Apakah misalnya hanya ini aja atau hanya bagian atas saja, ya di bagian plafon itu. Oke, kita naik lagi ke atas. Oke, ini railing, saya lupa. Nah, ini railing saya pasang di kiri kanan dan ini saya mengusulkan menggunakan kayu sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya nanti Mbak Mega mengganti dengan eh, besi itu bisa saja ya, apa besi hollow atau misalnya besi bulat berupa pipa gitu. Itu nggak ada masalah ya. Tapi ini nggak menggunakan kaki ya, karena biar lebih leluasa pijakannya. Jadi ini langsung ditempel di tembok pegangannya ya, handle-nya. Oke, nah di sini ketemu dengan rooster lagi. Ada bagian depan dan bagian sini. Kemarin Mbak Mega sempat minta ini dibuang. Nah, tapi
Saya ada pertimbangan lain yang nanti saya sebutkan ke Mbak Mega ya, kenapa seperti itu. Nah, ini tangga yang ke atas. Nah, ini yang ketinggian 385 kalau di potongan ya Mbak Mega ya, 385. Oke, ini naik ke atas seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke bagian teras. Di sini juga ada rooster. Sebetulnya kalau saya pribadi mau mengusulkan menggunakan plat CNC ya, yang cutting besi itu, plat itu. Tapi tentu dari plat besi ini cukup mahal ya. Tapi sebetulnya memang kalau dari sisi tampilan lebih lebih cantik ya, lebih bagus. Nah, cuma ini saya kembalikan ke Mas Anwar dan Mbak Mega, apakah mau seperti ini atau mau menggunakan rooster yang berbeda? Silahkan nanti disampaikan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini ada kanopi menggunakan besi. Ini masih ada besi yang terlalu lebar. Nanti saya rubah ukurannya ya. Jadi untuk gambaran dulu. Nah, kemudian di sini ada lampu ceiling sama ada yang langsung untuk menyorot ke bawah dan ini lebih sifatnya menyebar. Jadi menyebar tuh memang lebih ke arah teras di sini. Nah, ini kanopinya ya. Ini kanopi dan ini ketinggian ini saya memperkirakan dengan lebar ini dengan ini air tetap akan masuk ya, tapi tidak deras ya. Walaupun saya sebetulnya balik lagi ke awal ini sangat menyarankan ditutup. Tapi kembali lagi saya mencoba mengikuti apa yang diinginkan dengan beberapa syarat ya, tentu beberapa saran yang harus saya sampaikan ke Mbak Mega dan Mas Anwar. Oke. Nah, ini kenapa ada rooster di sini? Karena memang sebetulnya kalau di bagian tangga sifatnya kan memang lebih ke arah untuk orang bolak-balik ya, naik turun begitu. Jadi mungkin pandangan ke arah sana sebetulnya sudah cukup dengan celah-celah rooster ini ya. Nah, yang terbuka ini adalah di bagian teras ini. Itu ke arah bagian kiri ini masih tetap terlihat. Jadi ketika duduk di sini ini masih terlihat dan ketinggian antara eh, pagar railing ini dengan tembok yang di belakang itu perbedaannya sekitar 20 cm. Jadi memang lebih rendah ya yang di bagian tembok di bagian kiri ini. Ini kalau misalnya kita melihat di bagian belakang, ini yang dari arah pintu masuk ya sebelah kiri. Ini di sini saya mengusulkan ada pijakan karena ada rumput tetap supaya memang eh, udara segar. Karena ini di bagian belakang ini kalau misalnya sore hari itu seperti ini Mbak Mega, Mas Anwar. Nah, ini sore hari. Jadi memang cukup kena matahari sore di bagian ini. Nah, jadi untuk menyegarkan atau mengurangi kesan panas dan tetap ada udara segar, ini rumput tetap dipasang ya. Tetapi di sini dipasangi maaf, pijakan atau jalan setapak gitu ya. Ini saya menggunakan kanopi besi memang untuk memberikan terang ya ke bawah ke area tangga dan ke arah teras, tapi melindungi dari hujan. Ya, seperti itu. Ini sebetulnya memang kalau mau clean pakai kaca ya, yang 12 mili, tapi untuk sementara sebetulnya tidak ada masalah. Misalkan nih, katakan untuk kanopi ini pemasangannya bertahap, itu bisa menggunakan misalnya untuk pertama sekali menggunakan baja ringan, lalu penutupnya menggunakan polikarbonat. Itu untuk awal tidak ada masalah. Nanti ketika uang sudah terkumpul, misalnya dari Mas Anwar sama Mbak Mega, baru diganti dengan menggunakan besi dan mungkin kaca nanti ke depannya ya. Itu disarankan seperti itu. Oke, sekali lagi saya geser ke arah area tangga untuk memperlihatkan kanopi. Nah, seperti ini. Jadi kanopinya ada 1, 2, 3 ya. Kalau ini beton ya. Kalau ini kaca sama besi dan ini juga beton sama kaca ya, sama besi. Oke, kita geser ke arah sini. Nah, ini dari pintu samping
Ya, di sini ada gerbang. Gerbang masuk dari arah samping kiri ya. Ada gerbang di sini. Ini menggunakan pintu besi. Dan di sini ada jalan setapaknya. Saya sih mengusulkan begini. Kalau Mbak Mega dan Mas Anwar suka. Atau misalnya memang lurus kotak juga bisa. Nanti bisa sampaikan ya Mbak Mega, Mas Anwar. Maaf. Ya, itu bisa seperti itu. Hmm, nah, jadi ini yang bisa dilakukan. Dan di sini juga ada pintu besi. Ini sistemnya geser ya, karena memang ini dibuat lebih lebar. Ini kurang lebih 1,1 meter ya, karena sebelumnya kan Mas Anwar dan Mbak Mega menginginkan ketika misalnya bawa barang besar, ini bisa dibawa ke sini ya lewat gerbang ini. Oke, kita masuk lagi ke arah bagian ini. Nah, di sini adalah pintu ke arah ruang dalam, ruang makan di sini ya kalau di sini. Dan kemudian ini pintu ke arah dapur. Dan ini jendela untuk ke arah dapur. Jadi ketika masak-masak ini bisa dibuka. Ya, jadi dari arah samping kanan tadi itu pintu bisa dibuka, di sini jendela bisa dibuka, ini juga bisa dibuka. Angin mengalir bebas gitu ya. Dan udara di dalam rumah ini nanti akan terasa sejuk ya kalau misalnya tanpa menggunakan AC. Mungkin AC hanya digunakan malam hari misalnya kalau menggunakan AC. Nah, ini titik-titik lampunya seperti ini dan ini adalah kanopi besi sekali lagi. Ya, untuk melindungi ketika misalnya Mas Anwar dan Mbak Mega pergi keluar masih ada jemuran itu tidak perlu dibawa tarik ke dalam tapi cukup ditempatkan di sini yang terlindung dari hujan ya. Oke, itu. Kemudian kita lihat ke bagian atas di sini. Nanti toren disimpan di sini. Untuk tangga ke arah toren itu nanti akan ditempatkan dari samping kanan ya. Jadi nanti ada tangga ya, nanti saya akan gambarkan di bagian di gambar berikutnya. Ada tangga baru naik ke atas, kemudian baru masuk ke bagian toren. Nah, bagian toren ini juga nanti akan ditutup menggunakan bahan lain yang bisa menutup bagian toren ya. Begitu. Nah, hanya saja di bagian belakang ini kan elevasi yang di bagian ini memang lebih tinggi ya Mas Anwar, Mbak Mega. Ini bagian tembok ini memang harus dibuat lebih tinggi, lebih ke atas. Selain untuk mengurangi nanti misalnya ada curahan air hujan yang dari arah sini menciprat kemana-mana, ke bagian dalam terutama, dan juga menghindari orang loncat dari ketinggian tanah ini masuk ke area rumah Mbak Mega. Ya, jadi memang ini harus lebih tinggi. Hanya saja di sini saya belum gambarkan karena saya ingin memperlihatkan bentuk aslinya seperti apa. Ya, nah ini adalah dak dari teras, ini adalah dak dari kamar utama. Ya. Sini juga nanti ada pipa-pipa ya, Mbak Mega, Mas Anwar, ya, sesuai perhitungan. Nah, kemudian, nah ini yang di bagian samping ini masih hanya Mbak Mega ya sama Mas Anwar. Nah, ini diperlebar ke arah depan, memang lebih maju dari sini sekitar 1 meteran untuk mengurangi tampias ke arah tangga. Ya. Nah, yang ini adalah untuk mengamankan supaya orang tidak mudah loncat. Karena kan kalau dari arah sini ini ke arah tangga yang paling atas, orang mudah loncat. Nah, di bagian ini. Baik loncat dari luar ataupun dari dalam keluar. Ya. Nah, ini untuk menghindari itu. Nah, jadi di bagian sini saya pasangkan. Nah, kalau di sini ini akan lebih tinggi, lebih dalam, tentu orang akan lebih sulit ya untuk naik atau loncat dari itu, dari bagian luar. Ya, itu usulan saya. Silahkan dipertimbangkan. Nah, jadi seperti itu, Mbak Mega, Mas Anwar ya, eh, rencana dari gambar yang saya sampaikan, yang sudah sekali lagi sudah saya sesuaikan dengan hasil pengukuran dalam bentuk potongan-potongan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ketinggian bangunan, lebar ruangan dan lain-lain ini sudah disesuaikan. Oke.
Nah, itu silahkan Mbak Mega, Mas Anwar, ya disimak berulang-ulang mungkin untuk lebih bisa difahami. Dan kalau misalnya nanti ada yang tidak difahami atau masih mau ada yang dirubah-rubah, penambahan lain silahkan tambahkan. Informasikan saja ya. Ini saya mau memperlihatkan tanpa rolling door ya. Ini di sini masih kelihatan rolling door ya. Oke, mudah-mudahan hilang. Oke. Nah, ini ya. Ini tampilannya kalau misalnya tanpa rolling door ketika buka. Ya, nah ini kita lihat ini pagi kemudian sore ini memang lebih lebih di sini tidak terkena cahaya matahari ya. Tapi ketika masuk ke dalam di bagian 8 bagian belakang maksud saya bagian belakang ketika sore hari kondisinya begini. Ini jam 5 sore, ini jam 4, jam 3, ini jam 2, ya jam 1. Nah, kurang lebih begini. Ya, ini jam setengah 2. Kurang lebihnya gambarnya begini. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah, ini akan terkena cahaya matahari sore. Tapi tentu tidak akan sepanas kalau misalnya bukaannya minim. Ya, walaupun cahaya matahari sorenya masuk ya ke dalam ruangan. Nah, seperti ini. Tapi karena banyak bukaan, udara mengalir lancar dari depan ke belakang atau sebaliknya, ini akan terasa tetap sejuk ya dalam ruangan dan hangat. Saya seperti yang tadi saya katakan, saya memperlihatkan ruangan dalam sedikit ya, walaupun kita tidak bicara ruangan dalam, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran. Nah, ini bagian ruang keluarga dan ruang makan dari rumah Mbak Mega. Ini saya perlihatkan banyak orang untuk memperlihatkan skala ruang ya. Di bagian ini kurang lebih seperti ini. Di ruangan ini seperti ini. Oke, saya bikin terang gambar rencananya, gambar 3D-nya. Saya coba ini. Saya buat warna hitam putih saja biar uh, tidak mengganggu gambaran dari apa namanya Mbak Mega dan Mas Anwar ya ketika memilih apa itu namanya memilih bahan dan warna nantinya. Nah seperti ini Mbak Mega Mas Anwar. Ini ke arah teras. Ini adalah kamar utama. Ini adalah 2 kamar tidur anak ya. Seperti ini. Nah, tapi tentu nanti kan ada pembicaraan kemarinnya Mbak Mega sama Mas Anwar masih satu anak. Kalau misalnya ini nanti dibuka, tentu akan terlihat terbuka. Berbeda ya suasananya seperti ini, tidak seperti ini. Nah, sementara di sini karena memang ini melihat ke arah nanti ke depan, ketika dipakai menjadi kamar, ini terlihat seperti ini. Nah, ini rencana plafon nanti apakah diperlukan apa tidak, ini masih saya perlihatkan rata ya. Nah, kemudian ini adalah kamar mandi, belum saya pakai pintu karena sekali lagi tidak bicara bagian dalam. Nah, ini dapur dan ini menuju pintu ke arah samping kanan dan ini adalah ke ruang setrika. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran ya buat Mbak Mega dan Mas Anwar. Oke. Ini dari arah balkon. Nah, bisa melihat ke arah lembah. Oke. Begitu mungkin Mas Anwar, Mbak Mega ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa memberikan gambaran yang terbaik buat Mbak Mega dan Mas Anwar.
Dan itu saja mungkin yang saya jelaskan. Sekali lagi nanti gambar-gambar 3D-nya akan saya perlihatkan buat Mbak Mega dan Mas Anwar ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Mega, Mas Anwar. Eh, Silahkan disimak videonya ya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.